Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di sini saya Lina Amelia. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko perusahaan non keuangan. Sebelumnya, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin akan terjadi. Apa tujuan dari manajemen risiko ini? Tujuan dari manajemen risiko yaitu yang pertama sebagai peringatan kewaspadaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi risiko yang kemudian perusahaan akan membuat strategi untuk menilai suatu akibat dari risiko tersebut. Yang ketiga, sosialisasi manajemen risiko. Risiko yang terjadi ini perlu disosialisasikan oleh perusahaan untuk mencegah jangan sampai terjadi risiko yang berakibat fatal bagi perusahaan. Yang keempat yaitu mendorong manajemen yang produktif. Ketika mengambil keputusan, pihak manajemen perusahaan akan menseleksi bagaimana risiko yang akan terjadi seandainya hal ini diputuskan seperti ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi perusahaan keuangan dalam menjalankan manajemen risikonya. Di sini saya akan menampilkan perusahaan Universitas Grain Growers yang biasa disingkat dengan UGG. UGG merupakan perusahaan Kanada yang bermarkas di Winnipeg, Manitoba. Perusahaan ini memberikan jasa komersial kepada petani dan pasar pertanian di seluruh dunia. Perusahaan ini awalnya hanya didirikan sebagai koperasi petani saja, namun seiring berjalannya waktu perkembangan perusahaan ini berubah menjadi perusahaan publik. Sekalipun perusahaan ini sudah menjadi perusahaan publik, namun mereka tetap mempertahankan ciri koperasinya, yaitu dengan menjadikan perusahaan ini terdiri dari dua anggota, yaitu anggota seperti koperasi dan pemegang saham. Anggota koperasi tidak mempunyai hak atas dividen, namun mereka masih memiliki hak suara. UGG memiliki 4 segmen dalam perusahaannya. Yang pertama, Grain Handling Services, yang mana segmen ini berperan sebagai identifikasi sumber pertanian dan menyerahkan ke eksportir ke pengguna domestik Kanada seperti pengelola makanan. Yang kedua yaitu Crop Production Services, yang mana segmen ini adalah yang memberikan input seperti bibit, pupuk, dan lainnya kepada petani. Ketiga yakni Livestock Services, yang memberikan nilai input terhadap sapi dan ayam. Yang keempat adalah Communication, yang mana segmen ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis pertanian sehingga menjadi menguntungkan. Dari keempat segmen ini, Handling Services mempunyai pendapatan yang berfrekuensi paling tinggi. Analisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan UGG. Untuk melakukan sebuah analisis, pihak UGG ini melakukan atau membentuk tim yang terdiri dari 20 orang, di mana dari 20 orang ini terbentuk atau terkumpul 47 risiko penting yang akan dihadapi oleh perusahaan UGG ini. Setelah tahu akan 47 risiko penting ini, perusahaan UGG melakukan atau membentuk kriteria yang selanjutnya akan mengkerucutkan dari risiko tersebut. Adapun kriteria yang dibentuk yaitu yang pertama sangat kritis, penting moderat, dan kurang penting. Lalu dari 3 prioritas ini didapat 60 risiko yang sangat perlu dilakukan analisis, yakni gugatan hukum berkaitan masalah lingkungan. Yang kedua, dampak cuaca terhadap volume biji pertanian. Yang ketiga, risiko counterparty dari pemasok ataupun dari konsumen. Yang keempat, risiko kredit. Yang kelima, risiko harga komoditas dan risiko basil. Dan yang keenam adalah risiko persediaan atau risiko persediaan pasar.
Selanjutnya, melakukan kuantifikasi resiko. Langkah selanjutnya, setelah tahu dari ke-6 resiko yang harus diidentifikasi, perusahaan mengkualifikasi eksposur dari resiko tersebut. Tujuannya memberikan gambaran yang lebih kepada pihak UGG dari pihak yang mungkin diakibatkan oleh resiko-resiko tersebut. Nah, dari 6 resiko yang sudah kita analisis, maka ada lagi resiko yang harus kita kuantifikasi atau kita hitung, karena resiko ini memiliki pengaruh yang sangat besar akan hasil panen selanjutnya. Resiko yang dimaksud adalah resiko perubahan cuaca yang diukur oleh regresi oleh pihak UGG untuk memastikan pengaruh antara tiap operator dan juga curah hujan terhadap panen. Hal ini menunjukkan bahwasanya temperatur dan curah hujan memiliki dampak yang signifikan terhadap panen yang akan dilakukan oleh pihak UGG. Selanjutnya adalah manajemen risiko UGG. Setelah risiko dikuantifikasi, selanjutnya pihak UGG melihat lebih lanjut alternatif untuk mengelola alternatif tersebut. Adapun beberapa alternatif yang diajukan yaitu retention. Alternatif pengelolaan risiko ini berarti UGG menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Jadi UGG tidak akan mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Yang kedua, derivatif cuaca. Kontrak ini dijual di pasar OTC, yakni over the counter, yang merupakan pasar di mana pembeli dan penjual bertemu langsung, tidak melalui bursa. Kontrak ini bisa menggunakan beberapa variabel seperti temperatur, curah hujan, indeks panas, dan lainnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelinya. Jika indeks cuaca menurun, maka perusahaan UGG akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika indeks cuaca meningkat, maka pihak UGG akan mendapatkan keuntungan. Sekalipun cuaca menurun, UGG bisa menggunakan opsi put-nya. Semakin indeks cuaca turun, maka payoff yang didapatkan oleh UGG semakin tinggi. Yang ketiga yaitu kontrak asuransi. Analisis kuantitatif menunjukkan 5 eksposor dari 6 eksposor terpenting sudah dikelola cukup baik melalui teknik pengendalian internal. Resiko eksposur cuaca tidak bisa dikendalikan karena memang sangat jelas bahwasannya eksposur cuaca ini merupakan faktor eksternal. Yang keempat yaitu asuransi terintegrasi. UGG menggunakan beberapa asuransi untuk melindungi beberapa eksposurnya. Nah, pihak UGG lalu berpikir untuk mengurangi premi asuransi tersebut. Infrastruktur manajemen risiko perusahaan UGG bisa dikatakan cukup baik. Komite manajemen risiko dibuat pada tahap awal. Selanjutnya mereka akan mengadakan pertemuan berkala untuk membahas manajemen risiko dan melaporkan ke komite audit setiap kuartal. Komite tersebut menerbitkan kerangka kebijakan filosofi manajemen risiko yang merupakan pernyataan pendekatan dan toleransi dari UGG. UGG telah melakukan langkah kemajuan yang signifikan dalam manajemen risikonya. Di samping UGG memiliki metode analisis yang baru dalam manajemen risiko, ia juga menganalisis eksposur bisnis dalam pandangan yang antar-pressure. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.